Selamat pagi, Bu Endang ini kasih komen ini ya. Betul Pak Jes, saya kan ngikutin sampean. Kata aneh, wah dikatain aneh ya Bu. Oh, iya Bu, apalagi saya 3 tahun pertama saya mengkampanyekan ini. Begitu udah hasilnya ada, ya banyak tuh yang niru-niru produk saya tuh, ya. Nih produk ini banyak yang niru-niru, bahkan ada yang sampai mak rela curi fotonya Mak Jin segala. Foto itu racikan Mak Jin. Mungkin karena saya bukan dokter, saya juga bukan dokter Bu, cuman saya belajar, ya belajar. Penting banget untuk diperhatikan, penting banget untuk diperhatikan. Yang expert belum tentu berasal dari, gimana bahasanya ini, Eh, bahasa kasarnya begini, yang benar-benar ahli tentang kesehatan belum tentu dari hasil belajar tentang kesehatan. Ya, itu yang perlu diawas-awasi. Karena apa? Saya kemarin membuat konten, ada yang marah, ada yang saya dimarahin, ya udah enggak apa-apa, dimarahin saya enggak jawab aja. 10 orang yang bergelar DR, ya, paling cuman 3 atau 4 yang tahu bagaimana cara kerjanya obat dalam tubuh manusia. Yang lain hanya ikut-ikutan aja. Oh, waktu saya belajar kalau sakit ini dikasih ini. Apalagi iming-iming dari detailer-detailer obat itu yang kalau mencapai target jalan-jalan ke luar negeri, mencapai target jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya, teman-teman saya dokter banyak. Makanya saya bisa mengkombinasikan racikan macin dengan ilmu kesehatan konvensional. Saya pernah satu kos dengan dokter hebat, namanya dokter Agus Susanto. Nah, orang Kudus pasti tahu dokter Agus Susanto. Itu anak muda yang sangat jenius itu, ya dokter Agus Susanto. Kalau kamu pergi ke Kudus di Jalan Wahid Hasim itu ada kliniknya, dia gede banget. Tulisannya gede, dokter Agus Susanto. Ada gelarnya dokter, ada gelarnya master, ada gelarnya hukum. Itu dokter hebat itu. Nah, dokter yang benar-benar dia hebat, dia pasti akan aware dengan penyakit masyarakat. Apalagi dia diberkati ya, dia kaya ya, sehingga dia bisa banyak membantu orang-orang di sekelilingnya dia. Itu teman-temannya adik saya, kebetulan waktu dia masih kuliah dulu, itu dia ngekos bareng-bareng sama saya di Muardi. Dan cerita banyak tentang bagaimana dia kuliah, bagaimana dia mempelajari kehidupan ini, bagaimana dia punya visi untuk memperjuangkan nantinya. Nah, dokter-dokter kayak gini ini, dokter-dokter yang memperjuangkan masyarakat nggak banyak. Ya, yang paham betul-betul dan memperjuangkan itu nggak banyak. Yang banyak itu adalah nah, yang sok ketangkep polisi itu, ya, yang banyak ketangkep polisi itu yang banyak, ya. Nah, sementara saya, ibu, ya, kita belajar dari pengalaman pribadi, pengalaman masyarakat, pengalaman sekeliling, melihat dengan mata kepala, mendengar dengan telinga langsung, apa yang dikonsumsi, apa yang diinputkan ke dalam tubuh orang-orang sekeliling kita. Ya, apalagi mama saya sendiri. Apalagi saya dari kelas 5 SD itu udah kerja, udah ngikut orang untuk ngeracik jamu. Jadi saya paham betul tentang tentang kesehatan itu seperti apa, saya tahu. Cuman saya bingungnya kenapa kok baru sekarang kepake, itu aja yang saya miss dengan cara Tuhan bekerja itu. Kenapa kok baru sekarang justru malah kepake untuk saya membantu banyak orang. Padahal dari kelas 5 SD itu saya belajar bagaimana apa bagaimana eh, orang mengalami kesehatan. Rata-rata ya, orang kan seringkali bilang urip mung sedelok, mangan ae diatur. Nah, kayak begitu. Kayak mama saya waktu kecil kan, kaya mama saya ini putrinya juragan kacang di pabrik, namanya pabrik kacang. Itu mama saya dilahirkan ketika jaya-jayanya, tapi dibesarkan dalam kemiskinan. Nah, kemudian ketika menjalani kehidupan berbeda banget gitu.
mangan pisan weh kok ribut. Nah, ketika sudah terjadi masalah kan orang cenderung apa aja dimakan. Dia enggak peduli lagi karena urusannya yang penting kenyang. Nah, sehingga kami anak-anaknya itu dimakanin ya kayak model petis-petisan begitu. Petis itu adalah makanan yang dipanas-panasi. Kamu bayangin Jess, makanan, sop, sayur dicampur jadi satu, dipanasin setiap hari. Dan kemudian seminggu sampai dipanasin sampai itu metis itu. Asinnya luar biasa, sama makannya tuh dikepret-kepret, nggak dikuain lagi. Nah itu kami makan seperti itu. Ya, tapi untungnya hari itu kehidupan kami itu kegiatannya banyak banget. Saya sekolah masih jalan kaki ya, kadang kejar-kejaran sama angkot, gandol angkot kalau udah mau terlambat. Terus kemudian setiap hari saya lari pagi. Itu zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin nggak akan seperti itu lagi gitu. Tapi zaman itu kami dipaksa untuk bergerak sehingga makan apa aja selesai, makan apa aja selesai. Jadi zaman-zaman itu kalau kita lihat jarang banget orang penyakitan. Tapi kalau zaman sekarang, waduh, ya kamu harus mengurangi makan supaya nggak sakit. Mau nggak mau seperti itu, ya. Kalau enggak, ya kamu pasti akan terdiagnosa dan terobati dengan maksimal. Badan sehat 1000% dari makanan. Bener, 1000% dari makanan. Bukan 100% lagi, 1000% dari makanan. Karena apa? Karena makanan yang tidak dicerna dan tidak diserap oleh tubuh dan kemudian tidak terpakai oleh tubuh, maka dia akan mengendap, dititipkan di bawah lemak tubuh. Dan itu menjadi cadangan. Dan sampai hidupmu, innalillahi, biasanya tidak terpakai lagi. Karena apa? Mager. Sehingga menjadi penyumbatan. Nah, kamu berobat, yang disalahkan adalah kolesterolnya. Kamu berobat, yang disalahkan adalah itunya, ya. Jadi, sehingga kamu harus diobati. Nah, ketika kamu diobati, minum satu obat pasti kurang. Pasti akan nambah lagi. Dari satu obat kamu jadi 2. Dari 2 obat kamu jadi 3. Dari 3 obat kamu jadi 4. Contoh yang pertama, yang paling banyak terjadi. Orang yang bermasalah dengan makanan, pasti gula darahnya up down ya, turun naik. Nah, gula darah yang naik turun pasti akan berakibat ke ginjal yang rusak. Nah, ginjal yang rusak pasti berakibat jantungnya lemah. Ya. Sehingga ginjal rusak, gula darah naik turun, jantungnya lemah, maka otaknya bingung. Nah, ketika otak bingung, turun imun tubuhnya. Sehingga kualitas hidupnya jadi turun. Habis kamu. Nah, gitu. Dari satu obat loh. Ya, dari satu obat efeknya menjalar ke kanan, menjalar ke kiri. Memang satu obat bisa menyelamatkan satu organ di dalam tubuhmu, sama seperti mobil. Ya, ganti ban bisa menyelamatkan perjalananmu, tapi belum tentu mesinnya. Gitu. Nah, tubuhmu itu bukan mobil sehingga enggak diganti bannya atau enggak diganti apanya, gitu. Satu obat yang tadi saya bilang menyelamatkan satu organmu, tapi dia merusak organ yang lain. Nah, itu yang bermasalah, yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita. Contoh, satu obat yang menurunkan kolesterol, dia pasti akan merusak livermu. Gitu. Satu obat yang membantu jantungmu, ya, membantu jantungmu, tetapi membuat gagal ginjalmu. Gitu. Satu obat yang bisa menurunkan gulamu, dia akan membuat kamu obesitas. Nah, itu kan seperti kamu main snooker, nggak bisa dibantah. Memang itulah yang terjadi gitu. Ujung-ujungnya, ya Pak, Bu, maaf keluarga yang baik hati, kita udah bekerja maksimal. Ya, tapi apa yang terjadi kehendak Tuhan. Selesai. Padahal semua itu adanya adalah tanggung jawabmu dari mulutmu sendiri, dari makananmu, bukan dari obat yang akan kamu minum. Ya. Saya ketemu dengan beberapa orang, banyak orang bukan beberapa. Stop sarapan, bro. Apa jawabannya? Loh, justru makanan yang enak-enak itu adanya di pagi hari. Ya udah, saya titik, nggak akan lanjutkan perkataan itu. Stop sarapan, bro. Stop makan malam, bro. Wah, kuliner itu yang paling top malam hari, bro. Ya sudah, selesai. Monggo dilanjutkan, saya nggak ikut campur. Nah, itulah jawaban-jawaban dari masyarakat. Kenapa saya bilang 10 orang yang mendengarkan saya, ya paling hanya 1 dan 2 seperti Bu Endang ini yang membuktikan sendiri, gitu. Makanya bangun tidur minum racikan macin, tidak sarapan, makan di antara jam 1 sampai jam 7, tidak makan malam, itu adalah pola yang paling mudah untuk mendapatkan kesehatan diri.
Ya, ini saya pilek aja begini kan.